Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ayu Azani Nur Ramadhani dan Yunisa Fitri akan sedikit mereview materi pengertian reinforcement dari mata kuliah modifikasi perilaku. Kata reinforcement ini sering kita dengar dalam operant conditioning di teori behaviornya Skinner. Bahasa sederhananya, reinforcement adalah penguatan. Nah, penguatan seperti apa? Jadi, reinforcement ini adalah proses di mana tingkah laku diperkuat oleh konsekuensi yang mengikuti tingkah laku tersebut, sehingga mengakibatkan tingkah laku itu cenderung muncul di masa yang akan datang. Konsekuensi yang memperkuat perilaku itu disebut reinforcer, biasa disebut juga stimulus atau rangsangan. Nah, reinforcement itu dibagi lagi menjadi reinforcement positif, negatif, terkondisi, dan tidak terkondisi. Yang pertama adalah reinforcement positif dan negatif. Reinforcement positif adalah segala sesuatu yang disajikan segera setelah suatu perilaku sehingga menyebabkan perilaku tersebut meningkat frekuensinya. Contohnya, siswa kelas 3 SD diberi tugas untuk diselesaikan. Adi yang biasanya suka mengganggu teman-temannya duduk diam mengerjakan tugas. Kemudian guru berjalan ke arahnya dan memberikan jempol. Di masa depan, Adi akan cenderung mengerjakan tugas yang diberikan padanya secara langsung. Pemberian jempol atau tanda suka dari guru ini merupakan reinforcer yang berfungsi untuk meningkatkan frekuensi perilaku Adi, sehingga di masa depan Adi akan terus mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian reinforcement negatif. Beberapa orang bingung membedakan konsep antara negative reinforcement dengan punishment. Bedanya, negative reinforcement itu bertujuan untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku, sedangkan punishment di sisi lain bertujuan untuk menurunkan atau memperlemah perilaku. Reinforcement negatif yaitu penghapusan rangsangan yang berlawanan segera setelah suatu perilaku akan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut meningkat. Contohnya, seorang ibu mengomeli putrinya untuk menata bukunya setelah belajar. Kemudian putri tersebut menuruti ibunya dan menata bukunya. Kemudian omelan ibunya pun berhenti. Nah, jadi di sini stimulus atau rangsangan yang dikurangi adalah omelan dari ibunya, sehingga meningkatlah perilaku dari putri itu tadi untuk membereskan buku-bukunya setelah dia belajar. Selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas reinforcement positif. Yang pertama, memilih perilaku yang akan ditingkatkan. Perilaku yang akan diperkuat harus diidentifikasi terlebih dahulu secara spesifik. Contohnya, dari hal yang umum seperti menjadi ramah, kita kerucutkan lagi menjadi sering tersenyum, atau bisa juga seperti memberikan pujian atau tepuk tangan. Yang kedua, memilih penguat sesuai keadaan yang dibutuhkan. Beberapa rangsangan merupakan penguat bagi setiap orang, namun terdapat beberapa alasan khusus hal tersebut tidak berlaku. Misalnya penguat pada ABK dan anak normal yang berbeda. Pada anak normal pun sering kita jumpai penguat yang berbeda ya. Maksudnya ada beberapa anak yang lebih suka diberikan coklat atau makanan, namun ada juga anak yang lebih suka diberikan hadiah dan mainan. Yang ketiga, operasi motivasi. Variabel yang mempengaruhi kemungkinan dan arah dari perilaku. Misalnya, kita meminta seseorang untuk memakan kacang. Berarti secara tidak langsung kita akan memotivasi orang tersebut untuk minum. Kemudian yang keempat, ukuran penguat. Ukuran penguat harus cukup untuk meningkatkan perilaku yang ingin ditingkatkan.
Contohnya, ketika kita ingin memberi penguat pada anak kecil, tentu berbeda dengan orang dewasa. Meningkatkan perilaku pada anak kecil agar dia rajin belajar bisa dengan memberikan permen, tapi berbeda dengan orang dewasa yang sudah tidak cocok lagi diberikan permen. Yang kelima, instruksi sebagai aturan atau pedoman khusus. Instruksi dapat memfasilitasi perubahan perilaku dalam beberapa cara, antara lain: yang pertama, mempercepat proses belajar bagi individu yang memahaminya. Kemudian, membantu individu bekerja kembali akibat penguatan yang tertunda. Yang keenam, kesegeraan pemberian penguat. Untuk efektivitas maksimum, penguat harus diberikan segera setelah respon yang diinginkan muncul. Ketika sebuah penguatan tertunda, maka akan efektif jika ada peristiwa tertentu yang menghubungkan antara respon dan penguat yang tertunda. Nomor 7, penguat sebagai satu kesatuan versus bukan kesatuan. Yang dimaksud satu kesatuan di sini ketika perilaku tertentu harus terjadi sebelum penguat itu akan diberikan. Contohnya, untuk memenuhi tujuan berlatih, para perenang harus memenuhi jumlah minimum putaran balap di setiap ujung kolam dan berenang tanpa henti agar diperbolehkan bermain polo air. Bermain polo air di sini berperan sebagai penguat, dan sebelum penguat itu diberikan, para perenang harus melakukan sesuatu terlebih dahulu, yaitu harus memenuhi jumlah minimum putaran balap di setiap ujung kolam dan berenang tanpa henti. Dari kejadian tadi, kenapa dinamakan satu kesatuan? Karena kedua hal tersebut saling berkaitan dan terhubung. Selanjutnya, bukan kesatuan atau penguat itu diberikan pada waktu tertentu terlepas dari perilaku sebelumnya. Contohnya ini, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Johnny kecil sedang menggambar di dinding kamar tidurnya dengan krayon. Ketika sedang menggambar, ayah Johnny memanggilnya dan mengajaknya membeli es krim. Kontingensi yang tidak disengaja ini mungkin meningkatkan kecenderungan Johnny untuk menggambar di dindingnya. Maksudnya, di sini Johnny akan berpikiran bahwa ketika dia menggambar di dindingnya, bisa jadi ayahnya akan memanggilnya dan mengajaknya beli es krim lagi. Nomor 8, di sini mengubah penguat terprogram menjadi penguat alami. Bagian penting dari pengubahan perilaku menjadi alami adalah kemajuan yang disebut penipisan jadwal atau juga disebut penipisan penguatan, di mana penguat dalam terprogram perilaku dihilangkan secara bertahap agar menjadi penguat alami. Pembahasan selanjutnya yaitu reinforcer. Reinforcer terdapat dua, yaitu terkondisi dan tidak terkondisi. Tidak terkondisi ini rangsangan yang memperkuat perilaku tanpa pembelajaran atau pengkondisian sebelumnya. Biasanya ini berkaitan dengan makan ketika lapar atau minum ketika kehausan. Ini merupakan penguat utama. Lalu ada penguat terkondisi. Ini rangsangan yang semula tidak memperkuat tetapi menjadi penguat dengan dipasangkan atau dikaitkan dengan penguat lain. Misal, buku merupakan penguat netral. Ketika dipasangkan dengan kata favorit, dia akan menjadi penguat terkondisi. Lalu ada juga pujian, pakaian yang membuat kita terlihat baik. Istilah lain dalam reinforcer adalah backup reinforcer atau penguat cadangan. Contohnya, misal di penelitian Pavlov yang menggunakan anjing, ketika dipasangkan dengan bel, dia akan mengeluarkan air liur. Di situ makanan di sini berfungsi sebagai penguat cadangan. Dan bel ini merupakan penguat terkondisi. Dalam penguat terkondisi ini terdapat dua penguat, yaitu sederhana dan umum. Sederhana ini seperti bel pada penjual es krim yang digunakan untuk menarik pelanggan, kemudian kupan roti gratis. Kalau untuk penguatan terkondisi umum, ini kaitannya dengan uang dan pujian. Penguat tidak terkondisi ini
merupakan hal-hal yang bawaan, makan, minum, kenyamanan, fisik, seks, dan tidur. Untuk memodifikasi perilaku dengan menggunakan penguat terkondisi, ini faktor-faktor yang harus diperhatikan agar penguat terkondisi tersebut efektif adalah: pertama, kekuatan penguat cadangan. Ini semakin kuat semakin baik. Yang kedua, keberagaman penguat cadangan. Semakin bervariasi, semakin baik. Yang ketiga, jumlah pasangan dengan penguat cadangan semakin banyak, semakin baik. Dan yang terakhir, pasangkan penguat yang terkondisikan dan cadangan yang sesuai setidaknya sesekali. Sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ada yang masih merasa kurang paham atau bingung, bisa langsung ditanyakan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.